agak ceplas-ceplos, tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah. Justru ini levelnya sekarang udah level sama dengan ini. Mau saling koreksi, mau saling marah-marah, mau saling debat, mau tunjuk-tunjukkan di ruang tertutup. Tapi kalau di ruang terbuka, kita nanti akan mengentertain orang yang tidak suka dengan pemerintah. Sepertinya saya cowboy, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya cowboy, saya nyapa panjangan tangan dari Bapak Presiden, kira-kira begitu. Dengan versi yang lebih halus malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bang Ibal. Ada yang menarik, bahkan memecah dari dinamika internal pemerintah Prabowo Subianto ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berbicara belak-belakan dan tanpa filter. Ia bukan hanya mengusik publik, tapi juga mengguncang harmonisme di lingkar dalam kekuasaan. Kini Hasan Hasbi, ex kepala PJO dan konsultan politik yang dekat dengan Jokowi, menegur keras gaya bicara Purbaya. Tapi tunggu dulu, kritik ini ternyata tak sesederhana soal etika komunikasi. Di baliknya ada tarik-menarik kepentingan lama versus arah baru kekuasaan antara geng Mulyono Jokowi dan orbit baru Prabowo Purbaya. Apakah ini sekedar teguran etis atau sinyal perlawanan dari jaringan lama Jokowi terhadap wajah baru pemerintah Prabowo? Purbaya Yudi Sadewa, nama ini mendadak jadi sorotan karena satu hal, kejujurannya yang menyengat. Ia bicara apa adanya. Ia mengkritik kepala daerah yang menimbun dana, mengungkap kebocoran anggaran, bahkan menyentil pejabat-pejabat pusat. Dan semua itu katanya atas perintah langsung Prabowo Subianto. Saya bukan koboi, saya kepanjangan tangan Presiden Prabowo, ujarnya. Pernyataan itu bukan sekedar pembelaan, itu adalah pergeseran paradigma komunikasi kekuasaan. Di era Jokowi yang dominan adalah pengendalian narasi. Semua terukur, dikemas, disaring. Kini di era Prabowo yang ditampilkan adalah transparansi penuh risiko. Purbaya menjadi simbol bahwa kekuasaan tak lagi bicara halus, tapi bicara apa adanya. Namun disinilah konflik muncul. Hasan Hasbi, sosok yang lama berada di orbit Jokowi, menyebut gaya itu berisiko melemahkan soliditas pemerintahan. Bahwa pejabat seharusnya tidak menyerang kolega di depan publik. Tapi benarkah itu soal solidaritas? Atau justru soal kecemasan bahwa era keterbukaan akan membuka borok lama? Hasan Hasbi kemudian menemui Jokowi waktu di Solo. Pertemuan 2 jam itu menimbulkan spekulasi apakah ini upaya mengkonsolidasikan barisan lama Jokowi yang mulai terusik oleh gebrakan orang-orang Prabowo. Apalagi Hasan sendiri menyebut Purbaya bagian dari geng Solo Mulyono, sebuah kode keras bahwa ini bukan hanya soal individu tapi peta loyalitas dalam kekuasaan. Di sisi lain, Purbaya justru menegaskan bahwa langkahnya adalah bentuk loyalitas terhadap Prabowo Subianto. Ia bicara terbuka karena diperintah untuk membangun trust politik yang sudah tergerus sejak era sebelumnya. Ia membawa data
kepercayaan publik terhadap pemerintah anjlok di Agustus-September saat ekonomi goyah dan demonstran meningkat. Namun setelah ia tampil dengan gaya ceplas-ceplos, sentimen publik membaik. Artinya bagi Purbaya, komunikasi jujur lebih efektif daripada diplomasi manis. Ia ingin publik melihat pemerintah bekerja, bukan menutup-nutupi masalah. Sebab yang menghancurkan kepercayaan bukan kegagalan, tapi penyembunyian kegagalan. Tapi bagi kubu lama, gaya seperti itu bisa dianggap membahayakan stabilitas politik. Sebab semakin jujur seseorang pejabat bicara, semakin banyak yang takut terbuka. Mereka lebih nyaman dalam sistem diam tapi aman. Inilah benturan dua zaman politik. Zaman branding politik ala Jokowi, zaman politik transparansi keras ala Prabowo. Keduanya punya logika sendiri. Yang satu menjaga citra stabilitas, yang lain membangun kepercayaan lewat keterbukaan. Tapi yang tak bisa dipungkiri, Purbaya kini jadi simbol ujian pertama Prabowo. Apakah Presiden benar siap menanggung konsekuensi gaya transparansi ini? Karena jika benar Purbaya bicara atas perintah Presiden, maka semua reaksi internal termasuk teguran Hasan Nasbi sebenarnya adalah teguran tak langsung kepada Prabowo sendiri. Dan disinilah politik menjadi rumit. Yang tampak seperti perdebatan komunikasi, sejatinya adalah pertarungan arah kekuasaan. Mari kita bicara jujur. Hasan Nasbi bukan sekedar konsultan yang peduli soal etika bicara. Ia bagian dari jaringan politik yang sudah lama terbentuk sejak era Jokowi. Ia terbiasa dengan kekuasaan yang terkontrol, yang menempatkan narasi di atas realitas. Ketika Purbaya tampil frontal, yang ia guncang bukan hanya citra, tapi struktur kenyamanan lama. Di sisi lain, Prabowo melalui Purbaya tanpa ingin menegaskan bahwa keterbukaan adalah kekuatan baru. Namun bahaya tetap ada. Keterbukaan tanpa kendali bisa jadi bumerang, menimbulkan persepsi chaos, apalagi jika tidak disertai dengan koordinasi antar kementerian. Apakah Prabowo benar siap dengan modal komunikasi tanpa filter? Ataukah Purbaya hanya akan dijadikan tameng transparansi sampai saatnya nanti dia dikorbankan demi harmoni? Kita akan melihat apakah Presiden benar-benar membela Purbaya saat tekanan datang dari lingkar politik lama. Jika iya, maka ini sinyal perubahan budaya kekuasaan yang sesungguhnya dari diam tapi aman menjadi terbuka tapi tangguh. Tapi jika Purbaya nanti dibungkam, maka itu artinya transparansi hanya jargon dan kekuasaan tetap takut pada kejujuran. Dari itulah inti politik hari ini. Kebenaran tidak selalu kalah oleh kebohongan, tapi sering dikalahkan oleh kenyamanan. Sekian dari kami, Bang Iqbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.